Salam sejahtera dan salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan sehingga kami boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh menikmati berkat Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan kira Tuhan boleh berbicara kepada kami agar kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan berkatilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada yang boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan saat ini kita sama-sama akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Injil asli versus Injil palsu. Kita akan membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, surat Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Surat Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain, ya, saya bacakan sekali lagi. Jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil lain yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus sangat keras pada surat di Galatia ini. Padahal kalau kita mengetahui bahwa surat Galatia ini adalah surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus sejak ia disahkan menjadi rasul. Tapi ada suatu hal yang keras yang disampaikan oleh Paulus, bahkan Paulus sampai mengatakan terkutuklah dia. Anatemis, anatema, kutuk itu jatuh kepada dia. Ada suatu hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat dan itu berlaku juga bagi kita sekalian. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sih Injil asli itu dan apakah Injil palsu itu? Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat di Galatia dan kepada kita sekalian sekali lagi pada hari ini. Hati-hatilah terhadap pengajaran-pengajaran palsu. Hati-hatilah Injil yang sedang diberitakan, yang mengatasnamakan Injil padahal bukan Injil. Paulus sedang berbicara bagaimana keadaan yang terjadi di dalam pemberitaan Injil. Itu sudah sangat diputarbalikan dan ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Injil asli adalah seperti kita ketahui, kalau kita boleh nanti melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan belajar pada surat Galatia. Injil asli adalah Injil yang memberitakan tentang salib Kristus. Injil yang mengutamakan salib Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke surga. Itu kita dapat melihat di dalam surat Galatia pasal yang kedua dan seterusnya gitu ya. Ada juga di Roma, nanti silakan dilihat di rumah agar tidak terlalu panjang juga. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Paulus sedang memperingatkan kepada kita, hati-hatilah. Bagaimana Injil diputarbalikan, berita tentang salib Kristus menjadi kerdil, berita tentang salib Kristus dikerdilkan, berita tentang salib Kristus tidak lagi menjadi hal yang penting bagi kita. Berita keselamatan tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik bagi kekristenan di zaman postmodern seperti sekarang ini. Berita tentang ekonomi, kesehatan, permasalahan keluarga, dan lain sebagainya menjadi hal yang menarik. Tentu saya tidak menyalahkan ketika ada berita tentang teori kemakmuran. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Saya mempercayai itu dan saya mengamini tentang hal itu. Namun ketika gereja atau orang percaya terus-menerus memperdengungkan itu tanpa mengingat berita tentang salib Kristus,
maka ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya sekali. Bahkan Paulus mengatakan dalam firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, terkutuklah dia. Injil asli adalah Injil yang memberitakan sekali lagi tentang salib Kristus dan kebenarannya. Injil palsu adalah Injil yang memberitakan tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang menjadi keinginan hatinya. Saya mengamini dan saya mempercayai Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah ingatlah akan salib Kristus. Beritakan salib Kristus dimanapun kita berada. Sampaikan Injil. Amanat agung harus tersampaikan. Karena itu menjadi juga misi daripada gereja kita GBI Kalvari Denpasar. Dan kiranya kita boleh tetap menyampaikan tentang Injil asli ini kepada siapapun. Kepada keluarga kita. Percakapkan ini setiap saat kepada keluarga kita. Kepada orang yang kita temui. Sebab inilah menjadi esensi daripada kekristenan, yaitu salib Kristus dan keselamatan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dan sebagai ayat penutup saya ingin membacakan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri pembelajaran kita tentang firman Tuhan pada hari ini. Saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada kita. Ingatlah akan Injil salib Kristus. Beritakan itu dimanapun kita berada. Injil asli adalah tentang kebenaran Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Bukan lagi hanya tentang kebutuhan-kebutuhan kita semata. Karena Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Namun beritakanlah tentang Kristus, tentang karya keselamatan Kristus kepada keluarga kita, kepada semua orang, dan kepada siapapun yang dapat kita temui. Sebab itulah keselamatan yang sejati. Tuhan memberkati, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin singkat, namun ajarkan kami Tuhan untuk kembali mengingat akan esensi Injil yang sebenarnya. Bahwa berita tentang salib-Mu harus kami beritakan. Dan biarlah dimanapun kami berada Tuhan, izinkan kami untuk boleh menyampaikan akan nama-Mu, akan karya keselamatan dalam Engkau, agar semua orang juga beroleh kesempatan untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah anak-anak Tuhan dimanapun berada, berkatilah pekerjaan kami, kehidupan kami, dan berkatilah keluarga kami, sehingga kami tetap boleh bersuka cita di dalam Engkau. Dan akhirnya kami menutup jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.